Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Wid dan teman-teman. Perkenalkan, saya Bunga Alamanda dengan NIM 20B10072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perbedaan SNI 1729/2002 dengan SNI 1729/2020. Yang pertama ada faktor reduksi distribusi tegangan plastis. Pada SNI 1729/2002 atau yang merupakan SNI lama, faktor reduksi yang digunakan sebesar 0,85 F aksen C. Lalu pada SNI 1729/2020 atau aturan baru, untuk kolom kotak di sini menggunakan faktor reduksi sebesar 0,85 F aksen C, sedangkan untuk kolom bundar itu menggunakan faktor reduksi sebesar 0,95 F aksen C. Selanjutnya ada batasan mutu beton. Untuk mutu beton, pada beton normal di SNI lama itu tidak lebih tinggi dari 55 MPa dan tidak kurang dari 21 MPa. Sedangkan untuk beton ringannya sendiri itu tidak kurang dari 28 MPa. Selanjutnya pada aturan baru, di sini untuk beton normal minimalnya sebesar 21 MPa, maksimalnya 69 MPa, sedangkan untuk beton ringannya sendiri minimalnya 21 MPa, sedangkan maksimalnya 41 MPa. Lalu ada batasan mutu baja. Pada aturan lama, tegangan leleh profil dan tulangan baja yang digunakan untuk perhitungan kolom komposit itu tidak boleh melebihi 380 MPa. Sedangkan pada aturan baru itu terbagi menjadi dua, di mana tegangan leleh atau FY minimum untuk baja struktural tidak boleh melebihi 75 KSI atau 525 MPa. Sedangkan untuk tegangan leleh atau FY minimum pada batang tulangan tidak boleh melebihi 80 KSI atau 550 MPa. Selanjutnya ada rasio minimum baja pada struktur komposit. Di mana di sini pada aturan lama untuk luas penampang profil baja minimalnya itu 4% dari luas penampang komposit total. Sedangkan pada SNI baru itu terbagi menjadi dua bagian, di mana untuk komponen struktur komposit terbungkus beton dan untuk komponen struktur komposit terisi beton. Untuk luas penampaknya itu pada yang terbungkus beton dengan komposit terisi beton itu sama ya, sedikitnya 1% dari total penampang komposit. Untuk aturan lama, jarak antar pengikat lateral tidak boleh melebihi 2/3 dari dimensi terkecil penampang. Sedangkan pada aturan baru itu, spesi maksimum sengkang pengikat lateral tidak boleh melebihi setengah kali dimensi kolom terkecil. Sedangkan pada aturan lama, luas minimum penampang tulangan transversal tidak boleh kurang dari 0,18 mm persegi. Sedangkan pada aturan baru itu, rasio tulangan minimum sebesar 0,004 untuk penulangan longitudinal menerus. Selanjutnya ada kuat tekan nominal. Pada aturan lama, itu kuat rencana kolom komposit yang menumpuk beban aksial adalah faktor reduksi dikali dengan kuat aksial nominal, di mana faktor reduksi yang digunakan sebesar 0,85. Nah, untuk
NN atau kuat aksial nominal dapat dicari dengan rumus AS kali FCR, di mana AS merupakan luas penampang profil baja, sedangkan FCR merupakan tegangan tekan kritis. Nah, FCR sendiri dapat dicari dengan FMY per faktor tekuk. Nah, di sini ada beberapa aturan untuk lambdanya yang kurang dari sama dengan 0,8 untuk lambda yang kurang dari 0,25 itu digunakan faktor tekuknya 1. Sedangkan pada lambdanya yang antara 0,25 sampai 1,2 itu faktor tekuknya 1,43 per 1,6 min 0,67 lambda C, di mana lambda C merupakan parameter kelangsingan. Lalu untuk lambda C yang lebih dari 1,2 itu menggunakan faktor tekuk 1,25 lambda C kuadrat. Dengan ketentuan berikut ya, lambda C itu ini rumusnya. Lalu untuk FY rumusnya ini. EM dan EC rumusnya ini. Oh iya, di sini ada persamaan di atas atau persamaan di samping ini merupakan C1, C2, C3 dengan koefisien yang besarnya terbagi menjadi 2 untuk pipa baja yang diisi beton. C1-nya itu 1, C2 0,85 dan C3 0,4. Untuk profil baja yang diberi selubung beton, C1-nya 0,7, C2 0,6 dan C3 0,2. Lalu kuat tekan nominal pada SNI baru. Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi, di aturan baru itu menggunakan faktor reduksi sebesar 0,75. Sedangkan di aturan lama menggunakan faktor reduksi sebesar 0,85. Lalu di sini ada tambahan yaitu omega C sebesar 2. Nah, di sini juga dibagi lagi apabila PNO per PE kurang dari sama dengan 2,25 menggunakan rumus ini. Nah, apabila PNO per PE-nya lebih dari 2,25 maka menggunakan rumus ini. Di mana PNO itu dapat dicari dengan rumus FY kali AS plus FYSR kali ASR plus 0,85 F aksen C kali AC. Sedangkan PE itu merupakan beban tekuk kritis elastis yang ditentukan sesuai dengan bab C atau lampiran 7. Lalu untuk kekuatan tekan sendiri juga terbagi menjadi 3, di mana untuk penampang kompak, rumusnya ini, PNO sama dengan PP. Lalu untuk penampang non-kompak, rumusnya ini ya dapat dilihat. Dan yang terakhir untuk penampang langsing, rumusnya ini, PNO sama dengan FCR kali AS plus 0,7 F aksen C dikali dalam kurung AC plus ASR kali ES per EC. Ya, untuk kepanjangan, untuk pengertiannya dapat dilihat di keterangan berikut. Lalu ada kuat tarik nominal, di mana pada aturan lama itu rumus kuat tarik nominal itu tidak diatur. Sedangkan pada SNI baru itu telah diatur, di mana terbagi menjadi 2 juga untuk
kekuatan tarik struktur komposit yang terbungkus beton itu rumusnya seperti ini dengan ketentuan faktor reduksi 0,9, omega T-nya 1,67. Dan untuk yang terbungkus beton juga sama. Jadi di sini sebenarnya rumusnya itu tidak ada perubahan, cuman bedanya pada struktur komposit yang terbungkus beton dan terisi beton. Lalu ada kuadrantur positif, di mana di sini kuadrantur positifnya juga mungkin perbedaannya sebenarnya nggak jauh beda ya. Perbedaannya itu pada ini 1,680 dan di sini 3,76. Jadi sebenarnya kalau untuk SNI lama itu ada terbagi jadi 2 faktor reduksi ya, untuk yang kurang dari ini, untuk H per TW-nya yang kurang dari ini, jadi digunakan faktor reduksi sebesar 0,85, sedangkan yang lebih besar dari ini digunakan faktor reduksi sebesar 0,9. Sedangkan di aturan baru itu untuk faktor reduksi yang digunakan itu sama 0,9 dengan omega 1,67. Lalu ada kuat lentur negatif. Nah, di aturan yang lama atau SNI 1729/2002 itu untuk faktor reduksinya yang digunakan hanya 0,85. Sedangkan di SNI baru itu ada perubahan, faktor reduksi yang digunakan itu menjadi 0,9 dengan omega yang sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 1,67. Lalu ada dek baja bergelombang. Nah, untuk dek baja bergelombang pada SNI lama itu jadi penghubung geser jenis paku itu tidak boleh kurang dari 40 mm di atas sisi dek baja yang paling atas. Sedangkan di aturan baru, angkur baja stud berkepala setelah instalasi harus diperpanjang tidak kurang dari 1,5 inch atau 38 mm di atas bagian paling atas dek baja. Dan harus ada paling sedikitnya itu 13 mm atau setengah inch. Lalu untuk ketebalan plat beton, untuk aturan lama dan aturan baru itu masih sama, yaitu tidak boleh kurang dari 2 inch atau 50 mm. Nah, di sini untuk aturan baru itu ada tambahan. Jadi pada poin D, dek baja itu harus diangkur ke semua komponen struktur pendukung pada spasi yang tidak melebihi 18 inch atau 460 mm. Nah, di sini juga ada istilah baru, jadi itu di SNI lama penyebutannya plat beton. Sedangkan di SNI baru itu penyebutannya menjadi slab beton. Selanjutnya ada penghubung geser. Nah, di penghubung geser ini itu uh, rumusnya kurang spesifik, hanya ada ketentuan jika jenis paku baja berkepala dengan panjang dalam kondisi terpasang itu diameternya tidak kurang dari 4 kali diameternya. Nah, sedangkan
Di SNI baru itu aturannya lebih spesifik, di mana diameter angkur baja stat berkepala harus 19 milimeter atau kurang. Terus, di SNI lama itu diketahui massa jenis plat beton yang digunakan itu tidak boleh kurang dari 1.500 kilogram per meter kubik, sedangkan di aturan baru itu tidak ada ketentuan seperti itu. Selanjutnya, ada persyaratan penghubung geser. Untuk aturan lama itu mempunyai selimut beton pada arah lateral setebal 25 milimeter. Nah, masih sama dengan aturan yang baru, ini paling sedikit 1 inch atau 25 milimeter. Lalu untuk diameter penghubung geser jenis paku tidak boleh lebih besar dari 2,5 kali ketebalan pelat sayap penampang. Nah, untuk di sini itu uh, tidak diketahui, di aturan baru itu tidak diketahui, tapi di sini untuk uh, jarak minimum pusat angkur baja ke tepi bebas itu harus 200 milimeter. Sedangkan yang di sini itu tidak ada. Nah, lalu bedanya di apa lagi? Jadi tuh pada poin E yang di sini itu kan spasi as ke asnya tidak boleh melebihi 6 kali. Nah, sedangkan di aturan lama itu tidak boleh melebihi 8 kali. Jadi bedanya tuh di situ juga selain itu. Oh iya, jadi sebenarnya juga jarak minimum yang di sini kan udah spesifik nih 200 milimeter, tapi di sini tuh ada, tapi itu nggak spesifik. Jadi cuma diberitahukan, diatur gini, tidak boleh kurang dari 6 kali diameter di sepanjang sumbu longitudinal. Jadi tidak boleh kurang dari 4 kali diameter. Jadi kurang spesifik, makanya di aturan baru itu diperjelas lagi, dan untuk spasinya itu diturunkan dari 8 kali menjadi 6 kali. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata.